Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Cuacanya mendukung ya, mendukung mapan turu meneh. Meskipun suasananya begini dan waduh, kok blur gini guys? Ngopo guys? Coba dibersihin dulu ya. Meskipun cuacanya begini, pancaroba ya guys, sampai kena flu ya. Flu itu sebenarnya obatnya nggak susah ya, istirahat yang cukup, tapi karena tuntutan kita sama konsumen kita nggak bisa istirahat ya guys. Aku istirahat kemarin sehari. Oh iya, tahun baru guys. Selamat tahun baru ya, selamat tahun baru. Semoga di tahun kemarin itu yang buruk-buruk kita simpen jadi pengalaman ya untuk tahun ini atau kedepannya. Mudah-mudahan kita bisa berkarya lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Pokoknya doanya yang baik-baik yo. Selamat tahun baru nah yo. Oke. Hari ini aku dapat kiriman Kijang Innova dari bos Rusdi, dari bos Rusdi yang ada di Indo Lampung ya guys. Keluhan Innovanya ini kenapa? Innovanya ini mengeluhkan ketika kita mau angkatan jalan itu bunyi engkrit katanya guys ya. Ketika jalan bunyi, waktu pertama jalan terus jalan hilang ya. Itu biasanya letak keberisikannya atau sumber suara berisiknya itu ada di universal join, atau kalau di kampungku itu nyebut reskopel ya, reskopel universal join atau cabang 4. Bahasa ngarepmu apa sing ngarani yo. Nah, travel yang kedua katanya shock yang belakang itu mati lagi, bocor parah ya. Terakhir servis itu di Instagramku sekitar tahun 2017an gitu ya. Terakhir aku ganti shock depan belakang sama ganti prodo kopling ya kalau nggak salah gitu. Kebetulan karena tahun baru owner pulang ya, karena di sana kan di PT jadi mungkin cuti. Owner pulang minta diservis lagi dan keluhannya yang sementara dikeluhkan itu, dan tak suruh belanja spare partnya udah dapet. Terus ada PR lagi tapi nanti tak tulis supaya owner nanti biar bisa belanja. Terserah nantinya mau dipasang di mana, terserah owner. Yang penting apa yang saya pandang ketika saya nyopotin shock belakang sama propeller sub atau kopelnya itu tadi, tak tulis gitu ya, tak tulis. Kalau mau pasang di sini alhamdulillah, enggak pun enggak apa-apa gitu kan. Rezeki udah ada yang ngatur ya guys. Yang penting apa yang kita lihat di bawah kolong tadi ya, misal kita nyopot-nyopot ada kerusakan ada apa, laporin aja. Terserah owner mau beresin di sini atau di tempat lain, itu rezeki masing-masing ya. Kalau memang rezeki kita pasti owner balik lagi ke kita, atau mungkin langsung disuruh beresin dan dibeliin alatnya gitu kan. Oke, lanjut aja. Ini spare part yang saya minta kemarin. Saya minta 2 shock breaker belakang ori, tapi ini kayaknya bukan ori guys. Seperti kita tahu kotak yang begini-begini itu banyak ya, banyak dan bisa dibuat gitu ya, bisa dibuat. Cek guys, tak buka ya, tak buka. Ini alatnya yang lain. Ini propeller sub sama shocknya yang tadi tak copot ya. Tak buka dulu. Shocknya satu ya guys, gak apa-apa. Satu kita buka. Dalam kemasan ini itu isinya 1 shock breaker, terus 1 set karetnya. Nah, cuman karet yang jenis begini itu kan nggak awet ya guys, nanti kita beliin lagi. Karet yang jenis begini itu nggak awet nih, gini kan, itu nggak awet karena terlalu luntur. Dan medannya di tempat bos Rusdi ini nggak seperti yang kita bayangin, nggak di kota gini yo. Di sana jalannya tanah yo, karena PT Pertanian yo, tebu.
ini ori piye guys yo, suku cadang domestik lah bahasanya yo. Di sini tertulis made in Indonesia dengan tulisan-tulisan yang begitu. Aduh, kameranya nggak fokus. Fokus oh guys. Fokus oh, fokus oh, fokus oh. Nah, di sini tertulis PT Kayaba. Nah, ini piye yo? KW2-nya gitu ya. KW2-nya ini terlihat rapi. Nah, kalau kita dapat yang KW mbuh piro, itu las-lasan di sini pun jelek sekali yo, nggak ngene iki, nggak begini. Yo, jelek sekali. Terus terlihat catnya ini cat ulang yo. Catnya ini cat ulang, kadang bahkan baru pun itu ada rembesan oli di sini yo. Kadang baru ada rembesan oli di situ. Kita lihat ini tipenya ya, tipenya ini tipe gas yo, tipe gas, jadi isinya oli sama nitrogen. Untuk shock yang lain ada yang nggak model begini yo, sering ditanyakan kok katanya dimasukin di maja gitu ya, karena itu beda tipe, itu non gas. Nah, kalau biasanya gas di sini ditulis nih, nah tuh gas fillet yo, gas fillet do not open, ojo diopeni, do not head, jangan dibakar, karena si nitrogen itu mudah terbakar yo, dan suaranya itu kenceng kalau meledak, kayak ban kalian ketika isinya nitrogen yo, kalau meledak lebih kenceng daripada angin biasa gitu. Oke, terus oh iya, ciri-cirinya gimana yo, ciri-cirinya gimana ketika shocknya itu mati. Ini wis ketok ora guys. Tripodnya ditinggiin yo, tripodnya ditinggiin, kita contohin, kelihatan nggak yo, dilihat ketika shocknya itu nggak ada atau mati, itu biasanya gini ya. Nah yo, jadi goyangnya itu parah yo, goyangnya parah karena si kerasnya coil spring itu tadi nggak ada yang nahan, makanya goyangnya gitu. Terus handlingnya susah yo, handlingnya susah, pas jalannya jelek kalian itu nyetirnya tuh susah ya, handlingnya susah karena goyang gini terus kan, nggak cepet berhenti. Nah, contohnya gini nih, shock yang mati nih, shock yang mati nih. Nah yo tuh, nah ini yang mati. Ini kok sampai bisa kayak gini, kenapa ya? Olinya udah mulai habis, tinggal seberapa sih. Nah, segini nih, ini oli nih. Set. Lepasin lagi. Tuh, ya. Olinya udah mulai habis, nitrogennya juga udah mulai keluar kan, udah mulai nggak ada. Jadi bisa coba lihat. Nah, bisa sampai gitu yo. Nah, gitu. Kenapa ini ke atas dicopotin? Biasanya aku nggak pernah nyopotin ini ya, guys. Biasanya aku nggak pernah nyopotin ini bracketnya. Kenapa tak copot? Karena tadi susah guys yo, penuh nih, penuh tanah kan. Harusnya biasanya cuman tak taruh kunci 14 gini di sini yo, 14 pas ring kan, tempatnya kejepit tuh dalam gini, pentokin di body, tak puter sininya, yang tak puter, kita pegang tangan dua diputer ngek gitu ya, biasanya langsung bisa. Ini tadi nggak bisa guys, drone dia aneh, nanti tak piye leher nyepot ya guys. Tapi ini bisa kalau kita nyopotnya di luar, nanti gampang. Di sini dipegang pakai kunci monyet yo, kita pegang sampai pakai kunci monyet. Nah, karena udah rusak nggak apa-apa dipegang pakai kunci monyet, lecet-lecet yo biarin yo, kita kan mau ambil bracketnya gitu. Shock udah gitu yo penjelasannya, shock yang mati kira-kira contohnya gitu tadi yo, untul gitu yo, untul susah handlingnya. Terus treble yang kendor tadi, yang kendor, yang geter tadi, geter parah, sama bunyi ketika mau jalan. Bunyi ketika mau jalan ini nih guys. Bunyi ketika mau jalan ngik gitu ya. Nih, ini kan tampak ringan yo, ini tampak ringan, tapi yang ini nah nih, nah bunyi kan, nah aduh macet. Nah, ini di dalamnya kering gitu kan, karena memang nggak pernah dilumasi
Harusnya kita ngelumasinya pakai sasis grease ya, pakai pompa gemuk gitu. Nggak pernah dilumasi. Yang pertama gitu, yang kedua memang kemakan usia. Ini masih ori nih yo. Nih, ini masih ori, bawaan pabrikannya tahun 2012 kalau nggak salah mobilnya. Yang pertama memang kemakan usia, yang kedua nggak pernah dilumasi. Yang ketiga memang medannya, lagi-lagi medannya ya, medannya jalan tanah. Kalau musim kemarau itu debu bukan main, kalau musim hujan ya lumpur gitu kan, karena memang jalannya tanah gitu. Oke, terus yang bikin geter itu juga bikin geter. Terus di sini ada suara celenteng ketika maju atau mau mundur ya, ketika maju atau mau mundur. Ini nih goyang satu nih, nah kadang sampai bunyi centeng centeng gitu ya. Di sini ya, ini dua, ini masih, oh enggak ori guys, ini udah ganti, ini udah pernah ganti nih, ada merek ya, ini ada merek GMB Jepang, ini udah pernah ganti ya, udah pernah ganti, nanti kita ganti lagi karena ini rusak ya. Terus di sini mulai kering yang tengah nih, ini mulai kering, masih ringan sih, cuman mulai kering. Daripada nantinya brengsek setelah kita ganti dua kok ada bunyi lagi kan kasihan yo, kita ganti sekalian. Jadi kita butuh dua universal join lagi gini. Ini yang ori yo, ya nih kita bisa lihat kalau yang ori itu sama kayak yang paling belakang tadi ya guys, ininya rumah bearingnya yo, nih polosan guys, rumah bearingnya polosan yo. Ini yang ori beneran ya, nggak ori-orian, ori beneran. Dan kemasannya malah jelek gitu kan, malah jelek kemasannya. Ini yang ori beneran. Apalagi, oh iya, aku kemarin dapat pertanyaan, alhamdulillah kita identifikasi bersama, lagi-lagi kita belajar bersama dari kawan subscriber yang ada di Kalimantan. Aku lupa siapa namanya, kadang WA nya juga sampai nggak sempat dikasih nama ya. Mohon maaf kalau WA nya nggak sempat dikasih nama, karena percuma yo. Sampean mau lihat story WA aku nggak pernah bikin story WA, nggak sempet yo, karena aku juga bukan tipikal orang yang seneng bikin status gitu. Yo, nggak romantis gitu. Nggak apa-apa, nggak usah lihat-lihat story WA. Kalau mau lihat updatean status hasil pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, sampean bisa follow Instagram, Facebook juga ada, cuman nggak seberapa aktif gitu ya, nggak seberapa aktif di Facebook. Aku kalau di Facebook aktifnya di beberapa grup gitu, grup mekanik, cuman nggak aktif banget lah, kadang aku cuman nyimak gitu ya. Oke, yang mau dijelasin lagi, oh ya, ada pertanyaan, unit Innova geter parah yo, geter parah setelah ganti center bearing yo, center bearing yo. Kenapa kok setelah ganti center bearing jadi geter parah? Ini loh guys, di sini itu kan kayak truk, coba kita perhatikan. Nah, tripodnya tak pendekin yo, ben bisa dipegang. Susah sih guys kalau nggak dipegang guys. Nah, jadi itu kayak truk, coba diperhatikan yo. Kalau mekanik truk pasti tahu lah yo. Kitty, awas nak. Nah ini yo, ini senternya gitu yo. Ini sama itu lurus, sama ini yo lurus yo, lurus. Ini sama sini lurus ya. Terus ini kan berlawanan sama yang ini lurus karena las-lasan yo, itu lurus. Nah, lurus. Terus ini sama itu lurus. Nah, lurus toh, harus lurus, dan yang paling depan harus lurus sama ini. Kan karena di dalam sini kan ada suri-suri itu ya. Biasanya kita lepas pandang yo, kita nggak perhatiin. Biasanya kita nggak perhatiin, kita ganti center bearing, taunya ini dicopot, terus di tengah sini ada mur berapa, 32 kalau nggak salah ya, 32 apa 27 gitu. Kita copot, udah copotin ini flanknya, kita cabut flanknya. Kadang kan keras jadi nggak fokus, kita mukul-mukul flanknya udah keluar, alhamdulillah gitu kan. Baru kita nyopotin
center bearing kadang sampai macet parah yo, sampai macet parah kita susah lagi toh, jadi nggak konsentrasi, cabut gitu aja. Ketika pasang kita nggak perhatiin ya, kita kepasang nggak perhatiin, pas dipasang masuk naik di mobil kita cobain, loh kok geter, padahal center bearing udah diganti. Awalnya memang center bearing karetnya pecah gitu kan. Kenapa pecah? Yo karena itu tadi universal join yo pada rusak kan geter, jadi gimbal di sini goyang-goyang, karetnya pecah gitu kan. Karena memang kemakan usia juga, karetnya udah mulai keras, terus kena gimbal universal join kan, getar gini goyang-goyang yo, jadi bisa sampai gitu. Nah perhatiinnya gini yo, ini dilurusin, kita keker. Nah dari sini set, ini lurus sama itu yo, dari flank ke depan lurus yo, terus ke sana, perhatiin tuh yo, lurus. Jadi ini terus yang di flank, terus yang paling depan ya, gitu yo, gitu biar nggak geter, nggak gimbal yo. Ini kasus ini sering terjadi di unit apa aja, kijang kapsul bisa, truk paling banyak yo, truk paling banyak karena memang truk memang sambungan gini. Terus unit lain kijang kapsul, Daihatsu Tab yo, Daihatsu Tab. Terus pokoknya yang kopelnya sambungan gini yo guys, yang propellernya sambungan gini, itu bisa terjadi hal yang sama tadi. Ketika kita selesai ganti center bearing malah jadinya geter gitu kan, atau bunyi bringsik nyangkut itu center bearing kan bentuknya gini nih casingnya, yo. Nah di beberapa unit itu masangnya gini yo, casingnya ini di atas delik gitu kan, di beberapa unit yo. Perhatiin waktu nyopotnya, karena semua unit beda-beda, aku nggak bisa nyebutin unitnya apa, kadang aku sendiri lupa gitu kan. Nah untuk beberapa unit gini masuk ke atas yo, delik gitu kalau orang Jawa. Beberapa unit lagi gini malah keluar gitu kan, gitu. Untuk beberapa unit masuk, beberapa unitnya lagi keluar yo. Perhatiin waktu nyopotnya, kalian sendiri yang harus perhatiin. Terus bocor ya, yang sering bocor di sini. Nanti kalau aku dapat kontennya tetap tak buatin insya Allah yo. Sering bocor di sini, biasanya di sini ada aus yo, di sini ada aus tempat silnya, ada aus. Itu hal yang wajar karena kemakan usia, debu dan segala macam yo, gitu. Terus misal udah ganti silnya tetap bocor, copotan kalengnya ini dicopot. Aku sering nemu di unit Isuzu Panther, jadi di klem kaleng di dalam sini itu pecah yo, yang pecah di sini retak gitu. Kalau pecah karuan putil no yo, penak golek ini yo, itu enggak. Jadi kita udah berkali-kali ganti silnya sampai pindah-pindah bengkel, tetap aja keluar di sini kan, nyiprat di bodi kan, nggak enak dipandang ya, berapa enak disawang lek jare wong Jawa, gila nih gitu. Copot aja kalengnya ini, pukul teng, cuci bersih, dilap ya. Usahakan lapmu bersih, makanya aku pakai tisu yo, murah, ramah lingkungan yo. Nah biasanya di situ ada retak di dalam sini, atau di belakangnya sini ada plat penutup yo. Ini biasanya plat penutupnya itu jebol keluar, jadi olinya keluar. Yang sering terjadi jebol keluar di sini tuh unit Colt TSS, Carry Futura, Carry 10 gitu ya, jebol di belakangnya sini itu sering. Kalau patah di sininya Isuzu Panther yang paling sering yo, ada retak gitu. Oke ya, semoga ini tadi pembahasannya ngoceh-ngoceh gini kok nggak dibuatin cara nyopotnya mas yo. Wis dibuatin cara nyopotnya kadang-kadang susah guys. Ini juga kan mobilnya kena lumpur yo, nyopotnya susah. Kenapa nggak tak buatin video nyopotnya, deloken kilo bekase, deloken dia mukul sampai kayak gini yo, rakoso mukuli yo. Wis tak kei pesen aja. Kalau mau copot universal join, usahakan copot yang paling susah dipegang dulu yo, yang kecil
yang kecil, yang paling kecil. Misal kalian mau copot ini ya, copot kancingan yang sini, copot kancingan yang sini, keluarin yang sini, keluarin yang sini, ini copot duluan. Nah kan yang kecil. Kalau kalian nyopotnya ini dulu, ini kan mending masih bisa dipegang. Nah kalau yang belakang kecil kono kae, kalau nggak copot yang kecil dulu, kamu nyopot dari asnya sini dulu, kamu megangin yang kecil susah, mukulnya juga susah loh. Yo pesanku gitu. Yo wis. Yo, sekian dulu video pada hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Yo, selamat tahun baru sekali lagi. Harapannya untuk kedepannya kita bisa lebih maju lagi, maju bersama. Terima kasih supportnya buat kawan-kawan subscriber yang selalu support channel Arif Bayu Wicaksono ya. Semoga kita diberikan kesehatan dan rezeki yo dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang lebih supaya kita jadi lebih maju gitu ya. Yang penting dongo, perkara dikabulno ora penting dongo ya. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Salam dari saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas salam mekanik desa paling konyol.